Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 30 untuk materi dinamika benda tegar. Mudah-mudahan video kali ini tetap bisa membantu bagi yang mau persiapan OSN ya, atau sebagai pendalaman materi dinamika pada mata pelajaran fisika. Ayo, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2024 nomor 34 ya, mengenai dinamika benda tegar. Soalnya sebagai berikut. Sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter, bermasa M1 sama dengan 1 kg, diletakkan di atas dua silinder penjara identik yang jari-jarinya 80 cm, dengan massa total M2 sama dengan 2 kg, seperti pada gambar ini. Jadi ini papan masanya masanya M1 dan tiap silinder masanya setengah M2 ya. Oke. Sistem tersebut mula-mula diam dan berada di atas bidang miring dengan sudut theta sama dengan 30 derajat. Posisi kedua silinder hampir bersentuhan, pada awalnya ujung bawah batang tepat di atas silinder depan. Jadi ini tepat di atas ini ya. Jika permukaannya sangat kasar, sehingga gaya-gaya gesek kedua silinder sama, maka waktu yang dibutuhkan agar ujung atas batang menyentuh silinder belakang adalah berapa second. Jadi ujung ini menyentuh silinder ini berapa lama ya. Oke, kita coba akan gambarkan dulu ya. Ini berarti jarak dari sini ke sini itu 2R kan, ini jari-jari kan menyinggung tadi ya. Kemudian kita ambil free body ya. Free body-nya saya mulai yang benda ini saja ya. Kemudian saya gambarkan ulang ya di sini. Kemudian saya gambarkan juga gaya-gaya yang bekerja. Gaya berat ya, setengah M2G. Kemudian gaya normal tentu saja. Dan ada gaya gesek di sini ya, di antara papan dan silinder. Demikian juga gaya gesek antara silinder dengan bidang miring ya. Nah, sekarang ketika dia dilepaskan, dia akan bergerak translasi dengan percepatan linearnya pusat massa ya, A, cm, dan percepatan sudutnya adalah alfa. Nah, sekarang saya ambil ini, kasih nama titik A di sini ya, titik singgungnya. Kemudian kita ambil free body yang kedua, itu papan ya. Kemudian saya gambarkan ulang seperti ini. Papannya, massanya M1, panjangnya L ya. Dan dia akan bergerak ke bawah ya dengan percepatan A ya. Nah, ini titik singgungnya untuk silinder dan papan ya. Kemudian kita melihat bahwa percepatan dari batang ini adalah percepatan silinder ya, ditambah dengan percepatan titik ini. Nah, percepatan titik ini itu sebenarnya alfa kali R, karena silinder ini kan tidak slip. Jadi nanti percepatan total batang ya dari pengamat diam itu adalah percepatan pusat massa ditambah dengan percepatan alfa R ini. Atau bisa kita ganti alfa R-nya juga adalah ACM ya, sehingga kita bisa dapatkan hubungan antara percepatan batang dengan percepatan silindernya seperti berikut. Atau kita bisa sederhanakan, jadi percepatan pusat massa silinder itu adalah setengah dari percepatan batang M1 ini ya. Jadi gaya-gayanya kalau kita lengkapi untuk batang ada W1 ya, yaitu M1G tentu saja. Kemudian ada gaya normal karena ini kan bersinggungan dengan silinder ya. Dan juga ada gaya gesek ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Saya gambar ulang lagi tadi dengan percepatan yang sudah kita ketahui bahwa ACM tadi itu sama dengan setengah A ya. A-nya adalah percepatan batang, ACM-nya adalah percepatan dari silinder ya. Nah, sekarang kita akan menganalisis ya. Kita akan analisis yang gerak rotasi dari silinder ini. Saya ambil sigma torsi di A ya, supaya menyederhanakan perhitungan. Jadi torsinya nanti diakibatkan oleh setengah M2G dan gaya gesek F1 di atas ini ya. Tepatnya sebagai berikut ya. Jadi W2, ini W2 tuh ini
kali R sin theta, ini tetanya ya, ditambah karena gaya gesek ini juga searah momen gayanya F1 ya, kali dengan lengan momennya 2R terhadap A. Nah, ini momen inersia silinder penjara itu kan setengah mr kuadrat. Tetapi karena kita ambil pusat rotasinya di titik A, berarti ada tambahan ini ya, mr kuadrat ya, dikali dengan alfa. Oke, kita substitusikan. W2-nya setengah M2G ya. Kemudian ininya kita keluarkan 2-nya. Dan ini kita jumlahkan ya, 3/2 M2R kuadrat alfa. Nah, dari sini kita bisa menghitung dengan cara mencoret terlebih dahulu nilai R-nya supaya jadi sederhana. Dan kita mendapatkan setengah M2G sin theta tambah 2F1 sama dengan 3/2 M2, nah alfanya, alfa R tepatnya, kita ganti dengan setengah A. Alfa R ya, itu kan pusat massa silinder ya. Tadi itu adalah setengah dari percepatan batang. Okay. Ini kita kalikan dulu 2 ya. Jadi 2 M2G sin theta tambah 4F1 sama dengan 3/4 ya. Ini kan dikali 2-nya. Kemudian kita akan coba analisis untuk gerak translasi dari batang ini ya. Sigma F sama M kali A. Kemudian kita isi, yang menggerakkan batang ke arah sini itu adalah W1 dikali dengan theta, sin theta ya maksudnya. Ini. Dikurang dengan gaya geseknya ini, dikurang lagi dengan gaya gesek dari sini. Nah, ini sama dengan M1 kali A. Kita isi W1-nya dengan M1G, ini kita gabungkan ya. Dan kita bisa mendapatkan persamaan I1 ini. Setelah itu kita akan coba eliminasi persamaan ini dengan persamaan ini ya. Saya tulis persamaan pertamanya dulu, M2G sin theta tambah dengan 4F1 sama dengan 3/4 M2A. Kemudian kita mau eliminasi F-nya kali ya. Jadi kita kalikan 2 di sini. Jadi 2M1G sin theta minus 4, kemudian 2M1A. Nah, ini kita bisa eliminasi F1-nya. Saya tarik garis dan saya jumlahkan ya. Jadi kita bisa mendapatkan yang ruas kirinya itu kita jumlahkan ini dan ini ya. Yang ruas kanannya kita jumlahkan ini dan ini. A-nya kita taruh di luar. Kemudian kita ubah menjadi A sama dengan, ya ini ada suku yang sama itu G ya. Kita taruh di luar, kemudian sin theta juga. Jadi di sini tinggal 2M1 tambah M2 ya ini. Kemudian yang di ruas kanan itu jadi di penyebutnya 2M1 tambah 3/4 M2. Oke, di sini ada pecahan, saya kalikan aja dengan 4 ya. Jadi ini 4 kali 2M1 tambah M2 kali sin theta dibagi dengan ini 8 tambah dengan 3M2 ya. Jadi inilah rumusnya ya untuk percepatan batangnya. Sekarang kita akan menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk batang bergerak ya dari ujung ke ujung ya. Jadi kita akan gunakan rumus GLBB saja. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0. Kita bisa mengisi ini. Sehingga dari sini kita bisa menentukan nilai T-nya ya. T berarti 2 akar 2S bagi A. S-nya adalah jarak yang ditempuh oleh batang. A-nya adalah percepatan batang. Kalau kita perhatikan tadi di sini batang bergerak dengan percepatan A ya ini. Dan silinder juga bergerak, artinya batang itu bergerak relatif. Jadi artinya kita akan masukkan nanti nilai A-nya adalah sama dengan nilai ini ya. Jadi lengkapnya seperti berikut. Tapi sebelum saya gambar dulu ya, jarak yang tempuhnya berarti dari sini ke sini ya. Ini kan 2R, panjang batang L, jadi nanti jarak tempuh dari sini sampai ke ujung sini berarti L min 2R. Kita substitusikan ke T ini sebagai berikut, jadi T sama dengan 2 ya dikali S-nya adalah L min 2R. Kemudian A-nya adalah percepatan batang ini terhadap silinder. Jadi percepatan relatif ya. Sehingga nanti A ini dikurang ini yaitu 2 kali buka kurung 2M1 tambah M2 kali G sin theta dibagi dengan 8M1 tambah 3M2 ya, kita balik. Jadi inilah besaran T-nya, kita coret dulu 2-nya sehingga kita punya bentuk atau rumus akhirnya menjadi L min 2R kali 8M1 tambah 3M2 dibagi dengan G
kali 2M1 tambah M2 sin theta. Kemudian kita substitusikan. L-nya 4, R-nya 0,8, M1-nya 1, M2-nya 2, G-nya 9,8, sin theta-nya sin 30. Kita mendapatkan 1,3 second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 34 ini. Nantikan terus video pembahasan berikutnya untuk seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen jika ada pertanyaan. Nyalakan juga notifikasinya ya untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.